Ya, ini mengambil full feeder dan full riser. Mas, full feeder itu alat apa Mas? Untuk mentransfer batu bara dari full bakar menuju ke full riser. Itu diukur jadi volume. Jadi load Pak. Kira-kira gimana Mas prinsipnya Mas? Batu bara raw material dia akan sebelum operasi untuk valve-nya akan open dulu Pak, turun yaitu akan mengikuti laju dari cold feedernya Pak. Di sini ada load cell-nya gitu ya, untuk menimbang jumlah tonase yang akan dimasukkan ke dalam full riser. Terus penimbangannya itu kerjanya gimana Mas? Jadi ini kan termasuk bagian CNA Pak, tapi sedikit banyak saya nggak tahu waktu kalibrasi. Bagian apa? CNA, bagian dari kontrol instrumen Pak. Kalau di sini dia sebenarnya kalibrasinya di CNA. Oh iya. Jadi kanan kiri itu Pak ada load cell-nya dia. Nanti ini terhubung sama shaft itu Pak. Jadi dia dengan mengarah ke feedernya itu. Jadi ini terkoneksi apa istilahnya gasnya itu. Ini load cell-nya dan dua kanan kiri. Ini waktu setelah kita melakukan penggantian, sebelum melakukan penggantian memang ini dilepas pas, nanti setelah itu baru kita kalibrasi awal setelah penggantian. Itu bisa menunjukkan berapa kilo apa Ton per jamnya. ton per jamnya. Kalau prinsip anunya tambah itu. Konversinya. Kok bisa menjadi ton per jam itu gimana? Rate-nya gitu Pak, flow rate-nya gitu. Iya, jadi kok bisa tahu bahwa ini modul ini bisa jadi ton per jam? Jadi setting Pak, setting dari apa istilahnya panelnya itu ya dekatnya komputer itu Pak. Setting ini yang menyeting orang CNA. Nanti Jadi mungkin ya itu kan ada kecepatan, ada bobot. Nah, bagaimana bobot dan kecepatan itu di dalam cold feeder ini ceritanya bobotnya yang mana, kecepatan yang mana? kalau rumus dasarnya terkait dengan kecepatan, mungkin rumus dasar VF kali G itu bisa kali G-nya itu. Dagingnya kan ngukurnya di mana, ngukur G-nya di mana? Ukur G-nya kan Nah, iya beratnya itu diukur di mana, kalau kecepatan ngukur di mana? Sudah, iya. Ya kecepatannya diukur di apanya? Kalau kecepatan diukur apanya? Kalau G diukur Kalau apanya? kecepatan nggak bisa ini Pak, nggak Hah? bisa adjustable dia, sudah fix Pak ya. Lah iya justru itu kan ada kan kecepatannya. Apa? Sehingga menjadi ton per jam atau sekian ton itu kan dasarnya dari cold feeder. Cara kerja cold feeder itu bagaimana? Maksudnya untuk jumlah kilogram per Iya. hours-nya itu Pak. Bisa didapat angka kilogram per jam atau ton per jam itu gimana dapatnya dari cold feeder ini? Ini masih Dari masih dalam wilayah Saman apa bukan? Bila saya. Iya. Iya. Tapi untuk settingnya bukan Pak. Hah? Untuk settingnya Nah, iya tapi prinsip Prinsip kerja kerjanya. kan Anda mesti punya dong prinsip Iya, betul. kerja. Ya itu. ya, dari kecepatan sama Nah iya kecepatan itu diukur di mana? Yang beratnya diukur di mana? Di bagian mana yang mengukur kecepatan itu? kalau kecepatan Kecepatan, dari motor ya. Pak. Ah. Karena sudah ada. Ah, Terus kalau massa dari load cell-nya Pak. load cell di mana Load letaknya? cell-nya ini ya ini Pak. Yang ada di dalam cold feeder Pak. Yang mengikut Itu yang kan ada mengikut ban berjalan, ban Betul. berjalan.
berjalan itu diukur apanya beratnya itu. Kan banyak berjalan ini. Iya. Nah, yang diukur apanya untuk jadi ton ini? Yang diukur jumlah batu bara yang masuk. Gimana yang melewati load cell-nya. Nah, iya, itu di depan. Ya, kapan itu kan? Bedanya kalau bahan berjalan ada isinya dan tidak ada isinya. Isinya itu bagaimana? Kalau nggak ada isinya, nggak ada isinya berarti bagaimana? ton, kan? Ya. Nah, kalau ada isinya, berarti isinya ton. Nah, gimana membedakannya dalam feeder ini? Membedakannya. Kalau feeder jalan kan kalau kosong bagaimana, kalau isi mana dia? Iya. Kalau kosong di sini mau settingnya 0 Pak. Iya. Itu kan hasilnya. Tanpa batu bara. Udah. Ya pertanyaannya belum ini saya. Jadi gini, Prinsip kerja aja. Nggak usah perlu setting kan sudah masuk ke dalam bidang itu. Ya. Prinsip kerjanya kok bisa menjadi ton per jam. Jadi ada tadi kecepatan, ada berat, Ya. itu bisa menjadi ton per jam. Itu kalau senat itu kan yang bagian yang men-setting. Namun dalam prinsip kerjanya gimana itu? Ya gini dari feeder berputar membawa berat kok bisa menerang ton per jam gitu loh. Kan nggak ditimbangi seember-seember kan maksudnya gitu. Jadi yang Padahal membaca berjalan. load cell-nya ini Pak, nanti kan Ya, putarannya prinsipnya gimana? Saya kok bisa membaca ini 10 kilo, ini 1 ton gitu loh. Prinsipnya bagaimana kok bisa menyatakan jadi kilo gitu. Ya sudah, dan Mas ya, baik aja Mas. Itu Mas ya. Masnya tahu maksudnya, arahnya, pertanyaannya. Itu ada kecepatan, ada masa. Terus kok bisa menjadi ton per jam? Iya kan? Iya. Biasanya kan ton per jam. Kira-kira Masa yang dihitung dibagi waktu yang diperlukan untuk mentransfer itu. Masanya itu ukurnya gimana? Mengukur masanya itu? Dari load cell. Bagaimana cara kerja load cell? Itu saya enggak. Lah ya itu Nggak tahu itu load cell. bagaimana? Oh, iya. kalau itu saya ya coba Mas tarik Mas ya. Load cell-nya berarti Pak ya? Iya. Prinsip kerja load cell gitu aja nggak apa-apa Mas. Prinsip kerja load cell. Terus ini program pemeliharaan sampean ini di feeder ini, kalau apa programnya, pemeliharaan periodik apa saja? Produknya rutin base-nya pengencangan feeder belt-nya Pak. Kerjanya itu saja. Pengencangan, cek lubrication, cek bocoran seal air. Kalau perlu penggantian langsung breakdown maintenance Pak. Kalau ditemukan feeder belt-nya itu putus karena mungkin terkena material asing atau juga karena lifetime. Yang jelas kalau periodik per 2 tahunannya kita langsung ganti Pak. Karena rubber itu kan generalnya masanya 2 tahun. Langsung ganti total gitu. Betul Pak. Karena kita berisna dari kata breakdown. Lainnya apa kerjaan itu? Kerjaan di feeder. Pengencangan clean out conveyor-nya juga kalau sudah dia terlalu tensionnya terlalu rendah kita ambil rantainya. Kalau mil ini termasuk dalam mil ya? Mil. Men kalau
periodiknya katakanlah di turbin ada SI, ada ME, ada SE. Kalau yang di pulverizer ini saya bedakan per 4.000, 8.000 sama 16.000. 4.000 kok? 4.000 berarti menyalahi dari turbin ya? Dan sama turbin kan 8.000. Ya. Ini kalau pemeliharaan ini berarti tidak operasi? Karena per unit Pak kita ada standar 1 Pak. Iya, iya. Kalau saya menurutnya memang sangat bedakan seperti itu. 4.000 separuh dari SI ya? Ya. Apa aja itu pemeliharaan? Kalau pemeliharaan pengecekan kayak pengecekan keausan atau roller, pengecekan kebocoran hidrolik piston, pengecekan scraper, pengecekan MRSP, pengecekan nitrogen akumulator, Hidrogen, london. nitrogen akumulator. Oh, nitrogen. Itu apa nitrogen itu? Dia menahan penghalus Pak, ibaratnya ban itu kan habis nitrogen itu lebih lanjut tekatannya. Jadi di hidrolik pistonnya itu ada nitrogen, makanya kita jaga 9 ampere. Itu setiap 4.000 pekerjaannya itu ya? Iya. Pernah terjadi kebakaran dalam ini? Alhamdulillah belum pernah. Oh, kebakaran biasanya terjadi apa? Cuma Kebakaran terjadi karena jadi karena OTR-nya mungkin terlalu tidak terkontrol. Tapi yang pertama memang dari batu bara sudah nyampe ke pulverizer, barangkali sudah self pembasahan sendiri. Ataupun kalau apa nggak sampai masuk pulverizer, pulverizer mungkin sudah putus duluan. Ya, banyak. pulverizer. Selama ini memelihara pulverizer itu pernah melakukan pekerjaan apa yang di luar Periode periode? tadi ringan-ringan Pak, hanya lubrikasi oil, striker potong. Kemudian ada o-ring bis akumulator itu kan ada tabungnya Pak, biasanya bocor karena lifetime. Terus material AC karena noise Pak, ada o-ring maintenance, kita inspect ternyata ada material AC. Tapi gangguan yang mengesan di terkait dengan ada Ada Pak. yang Ya, saya yang- pernah menangani ini sampai berhasil, saya dapat penghargaan. Oh, nggak ada, Pak. Bukan. Tapi apa penanganannya apa? Pernah Penanganan vibrasi Pak. gimana? Kebetulan di tiga waktu itu vibrasinya tinggi, Itu di pulverizer nomor berapa? 3C Pak. 3C. Itu sangat tinggi. Kita cek memang ada material asing tapi kok tetap tinggi. Terus saya inspect lagi, ternyata ada foundation board nutnya itu longgar Pak. Longgar, kita kencengi berhasil tapi nggak lama kok tinggi lagi, cuma berselang 2 hari. Kita lihat data lagi, hampir mendekati nilai kritisnya Pak, keausan, tempo sama roller. Ini memang sudah mendekati, sudah saya persiapkan rencana pemeliharaan. Jadi kita lakukan pengawasan, alhamdulillah hilang. Berarti penyebabnya vibrasi tinggi itu di mana? Di antaranya yang paling utama itu keausannya Pak. Padahal itu seharusnya kapan itu harus diganti? Itu kan 28 kalau untuk renewal yang saya bilang 30. Itu 25 Pak, hampir untuk 25. Cuman dokumen memang sudah saya persiapkan dulu. Ya tapi seharusnya itu belum sampai ke sana atau memang seharusnya sudah dipindah atau diganti tapi belum diperbaiki dengan kondisi berat seperti itu. Memang sudah ada tapi karena ini mundur pemeliharaan. Enggak mundur Pak. Memang nunggu saat dirinya tapi kedisian sih. Jadi memang itu harus rusak seperti itu. Enggak Pak. Kalau dikatakan rusak kan enggak Pak. Memang tren Tahu vibrasi saya. itu kan enggak langsung tinggi banget Pak. Dia ada stepnya. Tanda-tanda terus. Iya, hasilnya tanda-tandanya, iya. Tinggi gitu. Iya, enggak sampai breakdown. Tapi nggak sampai Enggak betul. sampai. Jadi begitu sudah selesai itu langsung dokumen sudah siap.
bisa dikerjakan berapa orang? Itu 15-an Pak. Itu harus turun gitu ya? Iya, harus open full pressure gitu. Tiga besar, ya, diangkat semuanya. Ketiganya Pak, sekaligus untuk penggantian critical. Ketiganya berarti maksudnya 3 rolnya? 3 rolnya diambil? Iya. Itu pekerjaan perbaikannya di lokasi atau di bawah? Kalau desain assembly-nya di sini Pak. Nanti untuk pengelasan rebuilding-nya ada pihak ketiga. Oh, Jadi ya, di sini sistemnya seperti itu. Barangkali sama yang di unit lain. nah itu setelah selesai pekerjaan itu hasilnya gimana? Biasanya sudah bagus Pak. Berasi normal Pak. Dengan bagus seperti itu di mana kemungkinan muncul lagi nggak sih? Dari dasar Kan itu ada story, 6 ya? Berapa? Ada 6 Pak. 6 kan? Iya. Nah, itu yang lain Yang lain belum muncul Pak. Karena katakanlah ini per Maret gitu Pak ya. Untuk bulan selanjutnya yang lainnya mengikuti. oh sudah langsung Iya, saya buat dokumennya sudah serempak. jadi langsung ditangani semua 6-6-nya. Dari yang lain tidak sampai muncul itu berarti. Oke. Ini Pak. Udah. Bagaimana Mas merencanakan overall-nya komputer dan proprietor itu supaya pelaksanaannya bisa tepat waktu? Dokumen kerja rencana pemeliharaan harus saya buat Pak. Mempertimbangkan antara lain data history, manpower, schedule kerja, material, spare part, consumable. Itu sudah saya perhitungkan semua. Nanti ada, kalau di sini ada biaya untuk servis dari KPGB, kalau ada spare part dari PLN, beserta data keausan saya serahkan semua di decision maker tersebut. Jadi untuk pokoknya tinggal menjalankan. Terus urutan kerjanya? Kalau di pelaksanaan kita persiapkan move order Pak, IKA, BTW-nya, koordinasi antara pihak internal eksternal, kita checklist persiapan tool, special tool, consumable, kita persiapan di NID, kita persiapkan APD juga, APD-nya sesuai dengan jenis pekerjaan. Gak ada schedule-nya? Sudah kan di rencana pemeliharaan tadi. Ah, ya nggak disebut schedule-nya. Oh, ada di situ Pak, di dokumen awal itu sudah ada. Barangkali saya kasih contohnya gitu Pak. Mana schedule? Kebetulan ini saya buat pekerjaan ini sudah dilakukan Pak. Di sini ada spare part. Ya, schedule-nya mana schedule? Oh, ada. Ini per satu compressor kita siapkan. Berapa hari satu compressor? Per 2 minggu Pak. Per 2 minggu. Iya. Jadi untuk compressor selanjutnya saya sekitar ini contoh PPB-nya. Berarti kalau 6 berarti 12 minggu. Iya. Kalau Tapi per bulan Per- Pak. Iya, per bulan Pak. Nggak bisa. Oh per bulan satu ini. Iya. Setelah itu koordinasi dengan pihak operasi Pak. Ini saya kirim surat resmi ke operation division Pak. Karena dilakukan pekerjaan ini dan saya buat 36 compressor sekaligus. Ini satu compressor. Tapi dengan estimasi tergantung kondisi operasi lapangan Pak. Jadi kalau memang nggak bisa ya nggak kita ini Pak, kita lakukan. terus bagaimana mengukur keberhasilan daripada overall ini? Mengukur keberhasilannya bagaimana? Untuk performa yang jelas kembali seperti semula, tidak ada kerusakan setelah dilakukannya overhaul. Ada jangka waktunya 4.000 jam Pak. Terus kita monitoring vibrasi, kita monitoring lubrication sistemnya. Nah, di dalam pelaksanaan untuk memastikan bahwa ini nanti akan berhasil dengan baik overhaul ini, apa yang dilakukan? Dalam
pelaksanaannya Ya. si pekerja ini nanti punya pikiran bahwa nanti hasilnya akan maksimal, perlu ini apa yang dilakukan dia? Untuk si pekerjanya Pak. Untuk SOP harus dilakukan. Kalau misalnya nggak ada SOP ya kita depend on manual book yang dari original manufaktur Pak. Kita melakukan pengukuran data awal, tingkat keausan. Setelah itu selesai pekerjaan juga kita ukur. Jadi ini Ada beberapa tempat yang harus diukur clearance-nya di dalam. kiranya keausan di table, di roller, kiranya antara table dan roller. Nah, Terus piston, hidrolik, akumulator tadi, nitrogen. Nitrogen itu ada glider, jadi dia mengalami terus kalau batu baranya setelah digiling diukur nggak? itu ada divisi performa Pak yang melakukan pengujian. Ini level 3, Anda juga harus tahu. Iya, Itu berapa itu keberhasilan Iya. itu untuk ukuran batu baranya. betul Pak. Jadi keberhasilannya per minus Pak. Itu memang dilakukan pengukuran performa tes itu antara 60 sampai 65. Apa itu satuannya? 60 itu minus meshnya Pak, 60 sampai 65. sama 50 sampai 65 mesh. Apa yang maksudnya mesh? Mesh itu 1 inch. Dalam 1 inch itu ada saringan sebanyak 200 yang lolos 70%. Enggak, 60 mesh itu maksudnya apa? Misalkan ada suatu mesh, artinya kan misalkan ada satu saringan Pak dengan panjang dan lebar 1 inch, itu batu bara yang lolos itu kan 70%. Nah itu yang lolos dalam jumlah saringan. Pertanyaannya yang disebut dengan mesh itu apa? Tingkat keharusan batu bara. Nah, yang menyatakan 60 mesh itu apa sebetulnya 60 mesh itu? Mana mas kok mikron? Dalam 1 inci itu Pak, yang lolos serbuknya itu tadi 70%. Mas, kita gambarkan Mas. Ini Mas. Mas 60 artinya dalam Ya itu yang tidak pernah terpikir ya. Tidak pernah terpikir. Sama nyebut berapa kali berapa? Bukannya harus 60 mes, 60 mes. Masa apa ya? Yang setahu saya Pak, ya pengertian mas dulu. Menurut saya itu Mas itu seandainya ada saringan gitu kan Pak ya, ya dalam 1 inch, 1 1 inch, nah 1 inch. terus Jadi banyaknya jumlahnya ini loh, jumlahnya saringannya ini sampai 200 itu. kalau 200 berarti apa? Jadi itu 200 dinamakan mes. Dinyamakan lah iya tadi apa? 200 Kalau mes. lubangnya berapa sejumlah 200 berarti ukurannya berapa namanya itu? berarti mas berapa? Tadi ini Mes 200 Pak. Nah, Itu mes 200. Iya. Mesh 200 maksudnya apa? Coba saudara Bara yang lolos Pak. Hah? Dalam penyaringan tersebut. ya. Ya kalau mes 200 Ya. berarti tadi kan dirajang 1 in Ya. persegi dirajang jadi Dirajang. 200 Ya. kotakan gitu ya. Kotak. Dan tadi pertanyaannya kan mes berapa tadi yang disebutkan tadi? mes 60 berarti dirajang jadi 60. Enggak, Hah? Itu tadi katanya mes 200. ini mes 200. Kalau mesh Mas 60 200. mes 60 Itu kan kotaan dirajang jadi 200 berapa? Itu kan untuk ini Pak. Halo, 60 sampai 65 salam ya. Gold finance. Gold finance Pak. Oh. Itu tadi dijelaskan sampean. Kalau 1 in dipotong-potong menjadi 200, Iya. itu katanya 200, mes Mes 200. 200. Sekarang
Minta Mes 60, pengerjaan kan sama. Satu kota Kosnya 60. Oh. Mes 60. Berarti satu kota dipotong 60 toh? Iya. 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 Nah, iya, mes 60 lah. Sekarang Dia tahu soalnya belum 60 makan. Dia atau tahu itu urusan. ukurannya berapa? Oh. Itu kotakannya itu loh. Berapa ini? Satu Iya. aja itu Pak ya. Oh. Iya. Oh. Enggak ada penjelasan. Mas, Iya. ukuran keberhasilan Oh. pulverizer ya. Kan pulverizer gitu ya. Iya betul. Hmm. Bahwa pekerjaan sampean ini Nanti kan sudah berhasil diukur dari apa? Tadi pertanyaannya Bupati Pati. Diukur dari apa? enggak ya Di performance sebelumnya. udah kepastian belum Seperti ini. harganya. Performa setelah overhaul seperti ini. Iya. Apa yang menjadi keberhasilan? Enggak, ini khawatirnya kan nanti dia nuntut suratnya belum ada, terus kemudian Itu sebelum overhaulnya adakan performance test ya? ya Iya. pokoknya harus itu Lah, dulu deh. besaran Dulu, performance test tahu ini ya, suratnya mau sebelumnya. dibuat, gitu. Setelah ini yang dibandingkan, Jangan buru-buru, oh ini jangan berhasil. buru-buru. Salah satunya dari full finance itu. Ada apa? Full finance. Call finance apa? Bukan, Full finance itu kemudian batu baranya kita tadi. nuntut kita kan kasih dengan Full finance. Yang 60 itu? ya pokoknya dia harus Yang pasti jadi dulu enam ya itu. yakin dulu ada Terus suratnya yang belum belum ada. Batu baranya Pak. Ukurannya apa? Ya. Enggak ada tuh Pak kalau berapa? Serbuk batu bara itu kan halus, tingkat kehalusan loh. Iya. Nah, Saman mengatakan ini kasar, ini halus dari ukuran dari apa? Mas saringannya itu Pak. Jadi kalau di lab itu ada alatnya Pak. Ada alatnya kayak saringan. Jadi dia ngukur gitu Pak. Jadi saya Iya. Mas ya, Mas. Jadi tadi masalah apa tadi PR tadi? Yang PR load cell Pak. Hah? Load cell. Oh, load cell. Iya. Yang ini mesh. Ini yang ini mes. Ini kebetulan saya ini lab Pak. Saya tak cari tahu juga. Nah, Memang tadi memang kita kadang-kadang terbiasa seperti itu Mas. Tapi terus apa? Ya itu. Nah, masalah seperti di coal feeder dan pulverizer ya. Kalau misal terjadi apa suhu tinggi, apa ya? Di kan udara yang masuk dalam pulverizer ada dua Pak, yang hot sama yang cold. Jadi tinggal kalau dari sisi operasi mengatur balance temperature-nya aja Pak. Tapi kalau misalkan memang sudah explode barang seperti itu, ada nothing stick. Jadi untuk pemadamannya juga, untuk pembersihannya clear juga. Otomatis itu atau otomatis atau Otomatis Pak. Ya sebenarnya bisa otomatis bisa manual. Dengan operator yang menjalankan. Nah, sebagai penanggung jawab daripada pulverizer ini kaitannya dengan inerting steam tadi, tim kapan nyobanya? Saat start Pak, saat clearing Pak, untuk nothing stick. Jadi sebelum pelaksanaan start atau stop itu dilakukan clearing itu Pak. Mau clearing. Ya wis start pasti muat masuk. Otomatis Pak. Otomatis. Iya, Start juga otomatis muat masuk. Kaitannya sama pilot ya. Apa Pak? Pilot. Air koper. Pilot. Itu berapa persen yang normal? Normalnya maksudnya dalam berat atau gimana? Iya, dalam berat. Kalau dari ketinggian Pak, kalau saya lihat Pak, karena entah diukur, kita maintenance nggak pernah mengukur Pak beratnya untuk diambil di PR itu, tapi kalau dari ketinggian itu tampak 20 cm itu normal. 20 cm maksudnya? 20 cm. Dan di PR ukur itu kan ada kayak tanknya gitu Pak. Maaf. Ya kelihatan dari bawah berapa Pak, sampai separuh atau seperempatnya atau bahkan kalau full nggak pernah Pak. Kan ada reguler yang Ini artinya pilot itu kan terbuang. Yang terbuang itu normalnya berapa persen? Nah, nanti kalau banyak kan rugi. banyak kan jumlah batu bara yang tidak terbakar Pak. Artinya kan juga sulit
Harusnya kalau di dalam mil itu pairit yang terbuang banyak, berarti kan lebih. Nah normalnya berapa? Itu enggak ini Hah? masuk skop saya. Terus masuk skop siapa? Oh itu pemeliharaan kulmil. Masa ada bagiannya kira-kira? Ya emang performan Pak, dari orang-orang performan. Hah? Orang performan kan orang yang dari pihak luar yang Bukan Pak, melakukan. dari KPJB ada. Enggak, maksudnya kan bukan pihak Divisi kamu. saya, ya, Ya bukan divisi divisi saya. kamu. Tapi itu kan wilayah sampean. Iya. Sama misalnya ngerti lah. Tahu Pak. Kalau banyak pasti ini masalah gitu. Oh, iya. Paling nggak separuh gitu Pak. Normalnya berapa, Bro? Ya nggak sampai separuh lah Pak. Nah, normalnya berapa persen yang terbuang itu berapa persen normal ya? Ini kan tugas level 3 mengevaluasi dari hasil kerja. Termasuk skop itu Mas. Jadi sampean hal-hal ini sana kan hanya memberikan data sampean. Apa sampean kalau lah. Kan tidak seperti itu kan Pak. Iya. Nah, Kita pantau juga. harus aman kan harus apa? Nah, untuk memantau Perhatian itu punya dasar. Memantau kan harus ada dasar. Untuk next perlu ditimbang ya Pak ya. Nah, gimana cara makan berapa persen? Pernah Pak. Ya itu biar pernah nanti. Ya, Untuk lagi. next. Hah? Kalau menurut pengalaman Bapak, Hah? saya belum pernah. Oh saya nggak pernah ngolah itu, ngolah kulmil, cuma mau nanya aja sama yang ngolah. Nggak tahu apa nggak yang ngolah? Yang ngolah nggak tahu, apalagi yang nggak ngolah, nanya aja. Kalau nggak tahu, ya cukup ya. Itu balik besok mau meragakan saya sebagai pemelihara full feeder dan pulverizer. Bagaimana menunjukkan ke kompetensi Anda di bidang itu? Mau peraga apa bisa? Mau memperagakan apa? Melihara apa? Ini level 3, jadi level 3 Apa perencanaan? perencanaan, Pemelihara. pelaksanaan, evaluasi. Tiga poin. Tapi bukan yang kerja di sana, bukan. Tapi perencanaan, pelaksanaan kan yang mengawasi pelaksanaannya dan evaluasi, termasuk pilot tadi. Ya, saya lupa itu. Ya akan saya pantau. Jadi itu perencanaan tuh pemeliharaan. Saya milih nih sebenarnya. Ya. Perencanaan apa? Evaluasi. Nah, Perencanaan saja Pak. Tidak apa-apa. perencanaan apa? Pemeliharaan. Pemeliharaan apa? Ya perencanaan dan evaluasi. Misalnya kan evaluasinya latihan sama gue gatok atau rati basah misalnya. Mau evaluasi. Dan sekarang pada saat observasi jangan sampai terjadi. Tanda tangan. Ini Pak. Yang ini saya bawa Pak. Yang Iya. ini serahkan. Oh yang ini bawa. Iya. Iya di bawah. Yang satu sudah serahkan. Sudah. Oh iya. itu. Ini saya. Ini kira-kira gitu Mas ya. Jadi level 3 itu level yang paling tinggi. Itu harus tahu segalanya. Jadi tidak terus ini bagiannya kamu enggak acuh enggak seperti itu. Ini merupakan bagian tanggung jawab saya harus mengetahui. Nah dia orang performan kan menyodorkan data, oh datanya apa? Nah itu. Kamu mana sana? Benar kan ya, dia belajar. Tanya seperti itu. Laporannya seberapa? Nah kalau misalnya baik seperti ini sekian, kalau jelek seperti ini pada hari tertentu kan
banyak sekali ceknya. Ya kan itu. Segala macam nanti ke dalam bidang sampean termasuk dievaluasi. Ini di Google aja Mas aja. Ya orang itu ya apinya dibuat WA terus itu nggak boleh jadi. Bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, Ya, masukannya.